Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati dalam segala aktivitas. Semoga apapun yang menjadi aktivitas kita, pelayanan kita, semuanya berada dalam tangan pengasihan Tuhan. Berjumpa kembali melalui channel YouTube ini dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu 18 Juni 2023 yang tertulis dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tema khotbah kita yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Kami akan membacakan kepada kita firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar perkataan tentang munafik. Munafik artinya tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Setiap perkataan yang diucapkannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, yang pasti tidak sesuai dengan perbuatannya. Ketika kita menghadapi hal yang demikian, tentu pasti kita semuanya tidak suka dengan kemunafikan tersebut. Karena kemunafikan akan membawa kekecewaan dalam kehidupan yang menghadapinya, saudara-saudara. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita kepada hari ini mengingatkan setiap kita agar jangan menjadi manusia yang munafik, tetapi jadilah menjadi orang yang beriman, dan iman yang disertai dengan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kenapa iman itu harus diikuti dengan perbuatan baik? Apakah perbuatan baik itu dapat menyelamatkan manusia? Sesungguhnya, saudara-saudara, bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan kita. Tapi keselamatan yang sesungguhnya adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dan yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Tetapi sebagai buah orang yang beriman, sebagai buah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka itu harus diikuti dengan perbuatan baik, dengan buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudara, ada beberapa poin penting yang mau disampaikan kepada kita melalui khotbah kita hari ini. Yang pertama, iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Di Yakobus pasal 2 ayat 14 tadi disampaikan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi pada intinya, iman harus disertai dengan perbuatan. Tadi dalam ayat berikutnya juga disampaikan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara-saudara, ada contoh praktis yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini tadi. Jika seseorang yang sedang tidak mengalami atau tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan, dan ada seseorang yang mengatakan, selamat, kenakanlah kain dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak peduli dan memberikannya, tentu perkataan itu adalah perkataan yang sia-sia. Dan apakah gunanya perkataan baik itu jika sesungguhnya kita dapat menolong dia, tapi tidak melakukan pertolongan secara praktis kepadanya? Tentu itu adalah perkataan yang sia-sia. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita hari ini, ada banyak orang terjebak dalam perkataan-perkataan saja. Dia mengeluarkan perkataan-perkataan baik, sesungguhnya dalam hatinya ada kejahatan. Dia mengucapkan kata-kata yang menyenangkan temannya, yang menyenangkan orang lain, padahal perbuatannya tidak demikian. Ketika berhadapan, begitu manis kata-katanya, tapi di belakang kita, dia menusuk kita dari belakang. Saudara-saudara, itu adalah sebuah kemunafikan. Lebih baik kalau kita berbuat kesalahan, kita boleh saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kita diperingatkan atas kesalahan kita. Kita diperingatkan atas kesilapan, perbuatan tidak baik kita misalnya. Daripada kata-kata baik diucapkan di depan kita, padahal di belakang kita dia mengucapkan sumpah serapah yang memburuk-burukkan kita, saudara-saudara. Ada banyak orang seperti itu dalam kehidupannya. Dan ketika ada orang yang seperti itu, sesungguhnya sebaiknya kita menghindarinya, sehingga tidak menimbulkan dosa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Jadi, ketika kita beriman, kita mempercayai sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita mempercayai sesuatu yang belum kita lihat dalam kehidupan kita. Beriman kepada Tuhan Yesus, kita mempercayai keselamatan yang sudah dikerjakan dalam kehidupan manusia. Kita mempercayai kehidupan baru, kehidupan sorgawi yang belum kita lihat, yang Tuhan janjikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sebagai buah daripada iman kita itu, buah daripada kita mempercayai itu, diharapkan kita mempunyai perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada istilah orang yang mengatakan, pohon akan dikenal dari buahnya. Kalaupun orang mengatakan itu adalah pohon pisang, tapi sesungguhnya kalau buahnya tidak seperti buah pisang, maka kita tidak akan percaya itu adalah pisang. Gitu.
Kalaupun ada orang mengatakan ini adalah pohon durian, tapi ternyata dia tidak berbuah durian, maka kita menyaksikan itu adalah sebagai pohon durian. Artinya apa? Orang akan mengenal pohon dari buahnya. Yang mau disampaikan adalah orang akan mengenal kita dari perbuatan-perbuatan yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah orang yang mengatakan, saya adalah orang beriman, saya adalah orang baik, saya adalah orang percaya, tapi ternyata perbuatan-perbuatan kita tidak menggambarkan hal yang demikian, maka orang akan menyaksikan apa yang kita ucapkan itu. Lebih baik, saudara-saudara, kita tunjukkan buah yang baik daripada kita berkata-kata tentang kebaikan. Lebih baik kita tunjukkan perilaku yang bisa menolong orang, bisa menyenangkan orang, daripada kata-kata yang menyenangkan. Ada banyak orang hanya terjebak dalam sebuah perkataan saja, mengatakan dia adalah orang yang taat kepada aturan, tapi sesungguhnya dia seringkali melanggar aturan. Mengatakan dia adalah orang yang berpendidikan, tapi seringkali tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan orang yang memahami pendidikan. Seringkali dia mengatakan, saya adalah orang yang taat etika dan segala macamnya, tapi dalam perbuatannya tidak menunjukkan dia adalah orang yang beretika. Untuk itu, saudara-saudara, iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Untuk itu, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, ketika kita beriman tentang ajaran kasih yang dari Tuhan Yesus, maka sesungguhnya yang paling perlu adalah mari kita memperlihatkan melalui perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita penuh iman, penuh kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Poin penting yang kedua yang mau disampaikan melalui khotbah ini, saudara-saudara, adalah rasa simpati yang diikuti dengan rasa empati. Simpati adalah sebuah pengakuan, kekaguman terhadap sesuatu. Tapi rasa empati itu diikuti dengan perbuatan nyata melalui apa yang sedang dialami. Seperti contoh dalam khotbah kita ini tadi. Kalau kita bersimpati terhadap orang yang lapar, tidak cukup kita hanya menyatakan makanlah. Tapi ketika kita bersimpati terhadap orang yang lapar, diikuti dengan rasa empati, yaitu memberikannya makanan untuk dimakan. Ketika kita bersimpati terhadap orang yang tidak mempunyai pakaian, maka rasa empati kita adalah sebuah praktek yang memberikan pakaian kepada orang yang tidak mempunyai pakaian. Ketika kita berempati terhadap orang yang sakit, maka kita tidak hanya berhenti di situ saja. Ketika kita sudah menunjukkan rasa simpati kita melalui doa kita, maka kita berbuat apa yang boleh kita lakukan untuk membantu dia dari penyakitnya. Jadi rasa simpati lebih pada rasa pengakuan, kekaguman terhadap orang yang sedang mengalami sesuatu. Tapi rasa empati itu lebih dari mempraktekkan apa yang dibutuhkan, boleh kita terlibat, berbuat kebaikan untuk menolong dia menghadapi apa yang sedang dihadapi. Untuk itu, saudara-saudara, ada banyak orang hari ini hanya berhenti pada rasa simpati saja. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita lebih daripada praktis dari perbuatan baik, dari rasa simpati. Tolonglah orang yang dapat engkau tolong. Berbuatlah sesuatu yang baik. Apa yang boleh kamu lakukan?
Tidak hanya dalam perkataan saja, tapi dalam dalam prakteknya, orang dapat merasakan kebaikan yang sedang kita ucapkan. Orang dapat merasakan kebaikan yang sedang kita nyatakan. Tidak berhenti pada hanya perkataan saja. Sebab apa? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Untuk itu mari beriman, disertai dengan perbuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu mengajari, menguatkan kami, agar senantiasa beriman kepadamu, disertai dengan perbuatan baik kami yang boleh dirasakan oleh sekeliling kami, sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.